kedua, selalu rajin cuci tangan menggunakan air yang bersih dan sabun. Yang ketiga, rajin berolahraga supaya tubuh menjadi sehat dan bugar. Kemudian yang keempat adalah makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Oke? Oh iya, mengapa sih kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi? Apa manfaatnya makanan bagi tubuh kita? Bagi makhluk hidup, makanan berfungsi untuk menunjang kehidupan dan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, makhluk hidup itu terdiri dari apa saja ya? Ayo, siapa yang bisa menebak? Kita sebutkan bersama-sama ya. Makhluk hidup terdiri atas 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua adalah hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Pada manusia memakan makanan seperti nasi, mie, daging, ikan, buah-buahan, dan sayur mayur. Makanan pada manusia diolah di dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan dan dibantu oleh organ-organ pencernaan. Makanan kesukaan anak-anak apa ya? Yang kedua adalah hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan terdiri atas 3. Yang pertama adalah hewan yang memakan tumbuhan, kita sebut sebagai herbivora. Yang kedua adalah hewan yang memakan daging, yang kita sebut sebagai karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan yang memakan tumbuhan dan daging, yang disebut sebagai omnivora. Ketiga jenis hewan ini memiliki sistem pencernaan yang sesuai berdasarkan jenis makanannya. Dan makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Bagaimana ya cara tumbuhan makan? Bagaimana tumbuhan mengolah makanannya? Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara tumbuhan hijau mengolah makanannya. Apakah kalian ingin belajar dengan gelisah? Apakah kalian penasaran bagaimana ya cara tumbuhan itu makan? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, siapkan dulu alat tulis kalian dan buku untuk mencatat. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap dong? Tumbuhan hijau mudah sekali kita jumpai di lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya seperti bayam, sawi, pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon cabai, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana ya tumbuhan hijau itu membuat makanannya? Kita akan pelajari hari ini, oke? Pengolahan makanan pada tumbuhan hijau kita sebut sebagai proses fotosintesis. Foto artinya cahaya. Nah, karena itu proses fotosintesis sangat memerlukan cahaya dari sinar matahari. Proses fotosintesis juga dibantu oleh zat kimia tertentu yang hanya dimiliki oleh tumbuhan hijau loh. Kalian tahu apa nama zat itu? Zat itu dinamakan sebagai zat klorofil. Klorofil bisa juga disebut sebagai zat hijau daun. Oh ya, proses fotosintesis terjadi di daun karena di daun itulah terdapat klorofil ya, bahan baku proses fotosintesis. Apa kalian tahu? Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan 3 bahan. Yang pertama adalah air atau disebut H2O.
Yang kedua adalah karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Sedangkan yang ketiga adalah cahaya dari matahari. H2O diperoleh oleh tumbuhan dari tanah yang diserap oleh akar. CO2 diperoleh dari udara di sekitar tumbuhan yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui stomata. Kemudian cahaya berasal dari sinar matahari langsung. Lalu bagaimana ya proses fotosintesis itu? Yang pertama, klorofil atau sel hijau laut menyerap energi dari cahaya matahari. Yang kedua adalah energi cahaya matahari yang telah diserap akan memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen ini tidak digunakan pada proses fotosintesis, maka oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui stomata. Itulah sebabnya mengapa saat kita berada di bawah pohon, udara begitu terasa segar dan sejuk. Yang ketiga adalah hidrogen akan bertemu dengan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Glukosa ini yang akan menjadi makanan bagi tumbuhan untuk tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang lebih besar. Hanya cadangan glukosa pada tumbuhan akan disimpan di akar, batang, daun, buah maupun bunga. Itulah tadi proses fotosintesis. Reaksi kimia pada proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Air ditambah dengan karbon dioksida dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Itulah tadi proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau. Oh iya, proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau atau yang kita sebut sebagai proses fotosintesis selain bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain loh. Seperti apa ya? Bagi makhluk hidup lain, proses fotosintesis menghasilkan cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan di akar, batang, daun, buah, dan bunga bisa digunakan sebagai bahan makanan bagi hewan herbivora. Selain itu, juga bisa kita gunakan sebagai bahan makanan juga loh. Contohnya, kita memakan buah apel, buah jambu. Lalu kita bisa memakan daun bayam, daun sawi. Kita juga bisa memakan akar-akaran seperti umbi, seperti singkong. Kita juga bisa memakan batangnya seperti sagu dan tebu. Lalu kita juga bisa memakan bunganya. Contohnya kita bisa memakan bunga pepaya. Selain itu, manfaat yang lain adalah hasil fotosintesis yang lain selain glukosa adalah oksigen yang sangat penting sekali dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti kita untuk manusia dan juga hewan dalam proses pernafasan. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau atau kita sebut apa tadi? Pintar. Kita sebut sebagai proses fotosintesis. Apa kalian sudah paham?
Hebat sekali, kalian semua sudah memahaminya. Reaksi kimia pada proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Air ditambah dengan karbon dioksida dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Itulah tadi proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, itu tadi yang bisa Ibu Anissa sampaikan kepada anak-anak semuanya. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Apa kalian senang belajar dengan Guru Anissa? Ibu juga sangat senang. Cukup sekian dari Ibu Guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa.